Kekhawatiran saya sebenarnya lebih kepada membawa pola pikir si anak itu menjadi eksklusif. Karena dari sejak kecil dia ditanamkan untuk misalnya dalam tanda kutip berbeda dengan yang lain. Karena sebenarnya di masa pertumbuhan anak itu semestinya gitu, seharusnya anak-anak itu dibiarkan dulu untuk menjadi siapapun, menjadi apapun. Jadi maksudnya dia itu gak harus berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi ketika dia diberikan identitas misalnya jilbab sebagai muslimah gitu, itu dengan sendirinya itu akan mengeksklusifkan dirinya sendiri. Masalah menutup aurat. Kapan anak kita itu harus kita ajari menutup aurat? Para ulama menyamakan, mengiaskan dengan kewajiban yang lain. Dalam hadis disebutkan, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Ajari anakmu untuk melakukan sholat waktu mereka umur 7 tahun. Jadi kalau sudah anak kita umur 7 tahun, wajib kita mengajari dia sholat, biarpun sholatnya masih miring sana, miring sini, miring sana, miring sini. Namanya belajar. Bacaannya pun nggak karu-karuan, tapi wajib kita setiap waktu sholat masuk ditegur, ayo sholat nak. Biarpun sholatnya masih injek-injek dengan kawannya, injek kaki kawannya dan sebagainya, cubit-cubitan, itu namanya. Tapi belajar harus dia. Dan kita tegur, nggak boleh begitu, pelan-pelan tegurnya. Termasuk kewajiban yang lainnya di saat masuk bulan puasa, wajib kita ajari puasa. Bila pun tidak mampu, suruh makan sahur yang kedua, sahur jam 8 pagi, sahur lagi nah. Tapi nggak boleh kita bebaskan dia makan. Dosa orang tua membebaskan anaknya sudah umur 7 tahun, bebas makan sebebas-bebasnya. Termasuk diantaranya adalah melakukan kewajiban yang lainnya. Termasuk diantaranya menjauhi keharaman. Wajib. Memang anak kecil belum dosa, belum balik. Tapi hanya orang gila saja yang berkata, nak, mumpung kamu belum balik nak ya, kamu boleh nyuri sebanyak-banyaknya sama zina nak. Orang tua gila itu. Nggak boleh, harus kita hindarkan dari mencuri juga. Sama termasuk menutup aurat. Biarpun dia belum balik, kalau balik menjadi dosa di saat dia membuka auratnya. Kalau belum balik bagi sang anak tidak dosa. Tapi orang tua yang membiarkan anaknya sudah 7 tahun kalau tidak diajari menutup aurat, dosa orang tua. Biarpun namanya anak kecil umur 7 tahun menutup auratnya aneh, kadang-kadang dilepas. Ya nggak apa-apa dilepas, pasang lagi sayang ya, gitu. Nggak boleh marah ya, dengan anak umur 7 tahun nggak boleh keras. Dilepas nggak apa-apa sayang, loh cantikan kamu pakai kerudung sayang, ada orang laki-laki itu, ditutup. Tapi dibuka lagi, namanya anak kecil. Tapi kalau anda tidak pernah mendidik anak anda waktu umur 7 tahun pakai kerudung, anda sebagai orang tua dosa. Bagi sang anak tidak dosa. Tapi ingat, menyuruhnya adalah dengan kelembutan. Baru nanti di saat 10 tahun agak tegas. Apalagi kalau sudah head harus tegas. Yang memandikan siapa? Hati-hati yang memandikan, lihat. Anda harus punya kehormatan kalau anak perempuan ya, khususnya anak perempuan, ya carilah orang yang bisa mandikan dari anak perempuan. Ya, anak perempuan. Jangan sampai nanti Anda bebaskan anak perempuan Anda dimandikan oleh orang laki-laki. Apalagi laki-laki pembantu dan sebagainya, tidak. Anda harus punya kehormatan. Nah, di saat umur 7 tahun sudah jelas atau bahkan sudah mulai tampak tubuhnya mulai gede, Anda harus pastikan tidak boleh laki-laki sama sekali. Karena sudah mulai membangkitkan syahwat dia. Memang umurnya masih kecil kadang, tapi sudah mulai bongsor. Sudah tambah kekar tubuhnya sudah berisi, hati-hati. Jadi yang memandikannya kalau masih umur 4 tahun, 5 tahun, ya carilah pembantu perempuan Anda sendiri. Dan Anda sendiri sebagai seorang ibu. Atau bapaknya. Itu pun diajari, biarpun yang memandikan adalah ibunya sendiri, atau bahkan yang memandikan mungkin bapaknya sendiri, tetap diajari agar mereka tidak membuka aurat besar. Bayangannya menutup aurat harus dengan harga mahal, itu yang menjadikan aurat kebuka dan yakin tertutup, tidak ada yang bisa mengintip dan seterusnya. Anda harus punya himmah, semangat untuk menjaga kehormatan anak-anak Anda. Wallahu a'lam bissawab. Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Nih, Allah mengatakan, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Sebelum nyuruh orang lain, suruh istrimu. Wa banatika, dan putri-putrimu.
Jamaah, sebelum kita nyuruh orang kampung, suruhlah istri dan anak-anak kita, putri-putri kita, wanisa'il mu'minin, dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman dari suami-suami mereka yang beriman. Katakan kepada wanita-wanita muslimat dan mukminat, yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka menghamparkan, mendekatkan jilbab mereka. Tutup tuh dada mereka. Bukan pakai jilbab yang kemudian masih tersingkap auratnya, tutup. Dzalika adna ayyurafna. Itu akan lebih bisa memudahkan untuk dikenal wanita-wanita muslimat. Beda wanita muslimat dengan budak zaman. Bayangkan. Di masa itu jilbab ini menjadi pembeda antara wanita merdeka dan budak. Antara wanita muslimat dan yang bukan muslim. Jilbabnya. Dzalika adna ayyurafna. Oh, ini wanita muslimah. Ini wanita merdeka. Kalau wanita yang bukan muslimah, maka terbuka mereka. Atau mereka tidak pakai jilbab di kepalanya. Itu bukan muslimah. Dan mereka budak-budak biasanya. Yang memang budak-budak itu biasa digodain. Salah satu tujuan jilbab ini agar dikenal hadhihi muslimah. Jangan digodain. Nggak boleh kau. Karena dia menjaga kehormatan dirinya. Fala yu'dzain, sehingga mereka tidak akan digodain sama orang-orang munafikin, orang-orang yang punya penyakit di hatinya, yang kalau perempuan datang lewat dia liatin. Kalau pakai jilbab, lelaki akan menghormati. Tapi kalau wanita datang dengan rok pendek umpamanya, dengan you can see, lelaki-laki itu paling tidak akan memandang. Kemudian kadang-kala ada yang apa Ustaz? Siulan, siut. Iya. Digodain, nah, kenapa? Karena memang dia pantas digodain. Masa Ustaz? Dia pantas, dia itu pakai kayak gitu tujuannya apa? Ingin dilihat. Dia ingin dilihat orang dan tentunya ingin digodain. Dan akan digodain sama orang. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih, jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Intinya seorang suami harus belajar agama. Lalu dia ajarkan agama itu kepada istri dan anak-anaknya. Samakan visi dan misinya untuk meraih akhirat. Ya Rasulullah.